Baru-baru ini viral, pedagang sapi kena tagih pajak 670 juta. Lalu, ada orang jualan ayam bisa tak kena tagih pajak 500 juta, guys. Jadi memang ya, kok menurut saya zaman sekarang ini udah nggak bisa, guys. Kalian mau menghindari pajak gitu ya. Mau kalian bilang apapun, wah di luar negeri, di Arab, di Timur Tengah, nggak ada pajak apa segala macam. Kenyataannya sekarang ini kita tinggalnya di Indonesia, guys. Jadi mau nggak mau ya kita harus belajar untuk taat bayar pajak, mengikuti peraturan yang ada. Lah, emangnya Koko ini buzzer ya? Enggak. Saya sendiri, perusahaan saya juga lagi merugi. Dan karena merugi, akhir-akhir ini saya restitusi. Nah, karena restitusi, saya diperiksa pajak, guys. Nah, diperiksa pajak ini, saya mengalami hal yang lucu, guys. Jelas-jelas perusahaan saya ini rugi, tapi sama mereka disuruh ngerubah laporan jadi untung. Gimana coba itu caranya? Ya jelas saya nggak mau lah, guys. Memang perusahaannya rugi kok disuruh bilang untung. Jadi mungkin karena mereka ini dikejar target, dikejar oleh promosi, ya mungkin agak ngawur ya mereksanya guys. Jadi dipukul rata semua bahwa semua pengusaha itu pasti pembohong semua, pasti berusaha untuk ngakalin pajak semua. Padahal nggak semuanya begitu guys. Contohnya Ibu Nuke ini, yang dia jualan ayam terus kena tagih pajak 500 juta ini guys. Kan bisa lihat ya di sini sharing, sebetulnya bukan karena dia mau mengemplang ya, dia nggak ngerti peraturan aja. Dan mungkin pada saat itu saya nggak tahu ya, apakah memang dia baru mulai jualan ayam itu 2020 atau sebelumnya dia sudah mulai. Yang pasti dia nggak tertib, dia nggak rapi administrasinya, datanya dia nggak kuat. Jadi otomatis karena datanya dia nggak kuat, mungkin lapor pajaknya nggak benar, akhirnya kena deh, kena periksa sekarang. Nah ini guys, gawatnya pajak itu, kalau sampai kita ini lalai dalam membayar dan melaporkan pajak, mereka tuh nggak mau tahu guys, pokoknya kita lalai, ya kita harus bayar utang pajak kita plus dendanya guys, atau bunganya. Nah kayak Ibu Nuke ini dari 500 juta, sebenarnya pajaknya dia itu cuma 360 juta guys, tapi dendanya 150 juta, bisa bayangin nggak guys? Itu hampir separohnya loh, 360 dendanya 150. Jadi ya sudah nggak bisa lah guys, kita ini harus belajar, mau nggak mau. Buat teman-teman yang mungkin baru mulai bisnis, jangan alasan wah kak aku masih kecil bisnisnya, harus belajar tertib administrasi, belajar pembukuan, terus lapor lah, bayaran pajaknya itu. Untuk UMKM, PTKP itu nggak besar kok guys. Untuk yang omset di bawah 4,8 atau di bawah 400 juta sebulan, itu masih setengah persen guys. Jadi misalnya nih omsetnya 100 juta, itu pajaknya cuma 500 ribu, kan setengah persen ya. Jadi bayar aja lah, daripada nanti kayak Bunuga ini, akhirnya kalau orang Jawa ngomong, mendol buri guys. Jadi lebih baik kita taat, belajar untuk ngerti, belajar untuk mau tahu, karena apa? Karena yang sudah taat pajak aja masih bisa salah guys, masih bisa istilahnya keobok-obok, apalagi kalau kalian nggak taat pajak, lebih gawat lagi guys. Jadi itu sih dari saya. Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan video ini?